Kita mulai ke pembahasan yang nomor 1. Hasil dari integral x pangkat 2 per akar x pangkat 3 kurang 5 dx sama dengan titik-titik. Nah, kita misalkan U itu sama dengan x pangkat 3 dikurang 5. Nah, kemudian si U ini kita turunkan terhadap X. Maka ini sama dengan 3x pangkat 2. Turunan konstanta itu sama dengan 0. Maka dari sini kita peroleh dx-nya sama dengan du per 3x pangkat 2. Kemudian masuk kita ke soalnya. Integral x pangkat 2. Nah, sekarang ini perhatikan. X pangkat 3 kurang 5 itu tadi sudah kita misalkan sama dengan U. Akar ini kita ubah ke bentuk pangkat menjadi pangkat setengah. Nah, kemudian kita naikkan dia ke atas, berarti jadi negatif. U pangkat negatif setengah. Kemudian si dx ini kita ubah menjadi du per 3x pangkat 2. Dari sini. Nah, berarti x pangkat 2 ini bisa kita coret dengan yang ini. Jadi hasilnya adalah integral, ini kan 1/3, kita buat aja di depan, 1/3 U pangkat negatif setengah du. Nah, sama dengan 1/3 dikalikan 1 per negatif setengah ditambah 1 sama dengan 1/2 U pangkat 1/2 ditambahkan dengan C sama dengan 1/3. 1/1/2 itu sama dengan 2. Berarti ini dikalikan 2. U ini kita ubah lagi ke bentuk X yang ini. Nah, karena dia pangkat setengah, maka kita buat jadi berbentuk akar. Berarti ini X pangkat 3 dikurang 5 tambah C. Maka hasilnya adalah 1/3 kali 2, 2/3 akar X pangkat 3 kurang 5 ditambahkan C. Ini dia hasilnya. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 2. Hasil integral 6x pangkat 2 kurang 4x dikalikan dengan akar x pangkat 3 kurang x pangkat 2 kurang 1 dx. Nah, yang ini adalah integral substitusi. Berarti kita misalkan persamaan pangkat tertingginya U sama dengan x pangkat 3 kurang x pangkat 2 dikurang 1. Kemudian ini kita turunkan terhadap x. Berarti du per dx ini sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 2x. Nah, maka dari sini kita peroleh dx-nya sama dengan du per 3x pangkat 2 kurang 2x. Nah, sekarang masuk kita ke soalnya. Integral 6x pangkat 2 dikurang 4x dikalikan dengan akar ini adalah pangkat setengah. Maka ini bisa kita ubah U pangkat setengah dx. Dx ini kita ganti menjadi du per 3x pangkat 2 dikurang 2x. Maka ini bisa kita coret dengan ini. Di sini tinggal 2. Jadi ini sama dengan integral 2 dikalikan U pangkat setengah du. Inilah dia. Maka ini kita integralkan sama dengan 2 per N-nya sama dengan setengah. Maka ini setengah
tambah 1, U pangkat setengah tambah 1 ditambahkan dengan C. Sama dengan setengah tambah 1 itu sama dengan 3/2. Jadi 2/3/2 itu sama dengan 4/3. Yang ini U pangkat setengah tambah 1 itu 3/2 tambah C. Ini kita ubah ke bentuk akar pangkatnya ini. Berarti ini sama dengan 4/3 akar, U-nya tadi kita misalkan apa? X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 dikurang 1. Nah, pangkatnya kan 3/2. Kalau kita ubah ke bentuk akar, maka 3-nya di sini, 2-nya di sini. Nah, berarti ini sama dengan 4/3 akar dalam kurung X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 dikurang 1 pangkat 3. Si 2 ini tidak perlu kita tuliskan. Kalau lebih dari 2 baru kita tuliskan angkanya. Itulah konsep akar. Nah, jadi jawabannya yang C. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 3. Hasil dari integral 3 kurang 2x tambah x pangkat 2 dx dengan batas bawah 0, batas atasnya 3 sama dengan titik-titik. Nah, pertama sekali ini kita integralkan dulu. Integral 3 itu 3x, koefisiennya 2, per n-nya sama dengan 1, pangkat 1 itu artinya. Berarti 1 tambah 1, 2, x pangkat 1 tambah 1, 2, ditambah n-nya 2, 1 per 2 tambah 1, 3, x pangkat 2 tambah 1, 3, batas bawahnya 0, batas atasnya 3. Nah, sekarang kita substitusikan 3 ke setiap x dalam hasil integral ini. 3 kali 3, 9, dikurang, ini hasilnya 1 ya. Berarti 3 pangkat 2, 9, ditambah 3 pangkat 3, 27, dibagi 3 hasilnya 9, dalam kurung, tutup kurung, dikurang, nolnya kita masukin ke setiap x-nya, maka akan menghasilkan 0. Ya kan? Nah, sama dengan, maka hasilnya adalah 9 kurang 9, 0, tambah 9, kurang 0, hasilnya 9. Ini dia jawabannya. Yang A. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 4. Diketahui integral 3 kurang 2x dx dengan batas bawah A, batas atas 2 sama dengan 6. Dengan A lebih besar daripada 0. Syaratnya dikasih tahu. Nilai A sama dengan titik-titik. Nah, pertama sekali ini kita integralkan dulu. Berarti integral 3 itu sama dengan 3x dikurang koefisiennya sama dengan 2. 2 per n-nya 1. Berarti 1 tambah 1, 2. Di sini x pangkat 1 tambah 1, 2. Dengan batas 2a itu sama dengan 6. Nah, berarti 2 dan a ini kita substitusikan ke setiap x. 3 kali 2, 6. Kemudian ini kan 2 per 2-nya ini kan 1. Ini saya coret aja. Dikurang 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Kemudian dikurang dalam kurung. Sekarang kita masukin A-nya. 3 kali A itu sama dengan 3A. Dikurang A pangkat 2 sama dengan 6. 6 kurang 4 itu sama dengan 2. Kemudian negatif dikalikan 3A, negatif 3A. Negatif dikalikan dengan negatif A pangkat 2, maka ini jadi plus A pangkat 2 sama dengan 6. Kemudian si 6 ini kita pindah ruaskan aja ke ruas kiri. Maka A pangkat 2 dikurang 3A, 2 dikurang 6.
karena ini sudah pindah ruas, berarti jadi negatif. Berarti ini hasilnya negatif 4. 2 kurang 6 sama dengan negatif 4, sama dengan 0. Maka ini kita faktorkan. Di sini A, di sini A. Nah, dikalikan negatif 4 dijumlahkan negatif 3, berarti itu sama dengan negatif 4 sama tambah 1. Berarti A1-nya sama dengan 4, kemudian A2-nya sama dengan negatif 1. Nah, yang diminta di soal itu adalah A lebih besar daripada 0. Berarti yang memenuhi adalah A sama dengan 4. Maka jawabannya yang D. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 5. Diketahui f aksen X sama dengan 2 dalam kurung 3x pangkat 2 kurang 1 tutup kurung, dan f min 1 sama dengan 5. Nilai dari f2 adalah titik-titik. Nah, yang ditanya adalah f2. Maka nanti kita harus cari yang namanya fx itu fungsinya seperti apa, supaya nanti bisa kita substitusikan x itu sama dengan 2. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas kalau dia integral f aksen x dx ini sama dengan fx. Ini adalah konsepnya. Nah, berarti sekarang ini kita integralkan. Jadi integral si 2 ini boleh kita kalikan ke dalam supaya lebih mempermudah. Berarti 6x pangkat 2 dikurang 2 dx ini sama dengan 6 per 2 tambah 1 3 x pangkat 2 tambah 1 3 dikurang konstanta ya, berarti kita tinggal tambahkan x ditambahkan dengan c. Nah, inilah yang termasuk si fx nya, yang ini si fx. Nah, di soal kan dikasih tahu f min 1 itu sama dengan 5. Nah, jadi kita substitusikan aja min 1 ini ke setiap x yang ada di sini, supaya bisa kita peroleh nilai c-nya. Nah, jadi f negatif 1 sama dengan 5, maka 6 per 3 itu sama dengan 2. 2 negatif 1 pangkat 3 dikurang 2 negatif 1 ditambah c sama dengan 5. Negatif 1 pangkat 3 sama dengan negatif 1. Dikalikan 2, maka ini negatif 2. Negatif 2, negatif 1 jadi tambah C sama dengan 5. Maka dari sini kita peroleh C-nya sama dengan 5. Berarti persamaan fx-nya sudah kita peroleh, yaitu 2x pangkat 3 dikurang 2x ditambahkan dengan 5. Nah, jadi yang ditanya adalah f2 sama dengan 2 dalam kurung 2 pangkat 3 dikurang 2 kali 2 ditambahkan dengan 5. Sama dengan 2 pangkat 3 itu 8 kali 2 16. Yang ini negatif 4 tambah 5. Berarti hasilnya 17. Inilah jawabannya. Yang B. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 6. Jika turunan kedua suatu fx sama dengan 6 dikalikan 3x tambah 2, di mana f1 turunan pertamanya sama dengan 13 dan f2 sama dengan 35, maka persamaan fungsi fx yang dimaksud adalah titik-titik. Nah, fx ini adalah merupakan fungsi awalnya. Nah, jadi konsepnya begini. Kalau integral turunan kedua suatu fungsi ini sama dengan turunan pertama ditambahkan c. Yang kedua, integral turunan pertama
suatu fungsi ini sama dengan fungsi awalnya ditambah C. Inilah konsep yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Nah, dari konsep ini berarti kita cari dulu turunan pertamanya. Jadi integral sin 6 ini kita kalikan ke dalam, berarti ini 18x ditambah 12 dx ini sama dengan 18 per 2, 2-nya dari 1 tambah 1 karena ini pangkat 1, 9x pangkat 2 ditambah integral konstanta, berarti itu 12x ditambah C. Yang inilah yang termasuk turunan pertamanya. Nah, ternyata di soal dikasih tahu turunan pertama suatu fungsi ketika x-nya sama dengan 1 maka akan menghasilkan 13. Artinya kita substitusikan x sama dengan 1 ke persamaan turunan pertama ini. Nah, jadi 9 dikali 1 pangkat 2 hasilnya 9 ditambah 12 kali 1 12 ditambah C sama dengan 13. Maka dari sini kita peroleh C-nya sama dengan negatif 8. Ini 21 berpindah ruas negatif 13 kurang 21 negatif 8. Berarti fungsi turunan pertamanya sama dengan 9x pangkat 2 ditambah 12x ditambah C-nya sudah kita peroleh negatif 8. Maka ini negatif 8. Sekarang kita cari fx-nya, fungsi awalnya. Nah, jadi integral 9x pangkat 2 ditambah 12x dikurang 8 dx sama dengan, yang ini integralnya 9 per 3, 3-nya berasal dari 2 tambah 1, maka hasilnya 3, x pangkat 2 tambah 1 3 ditambah 12 per 2, 2-nya berasal dari 1 tambah 1 karena ini pangkat 1, maka 6 x pangkat 2 dikurang integral konstanta, kita langsung tambahkan aja x ditambahkan C. Yang inilah yang merupakan fungsi pertamanya atau fungsi awalnya. Nah, di fungsi awalnya masih ada C-nya. Maka kita cari C-nya dari pernyataan ini. F2 sama dengan 35. Maka kita substitusikan X sama dengan 2 ke fungsi fx ini. Hasilnya 3 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. Kali 3 24. Ditambah 6 dikali 2 pangkat 2. 4. Kali 6 24. Dikurang 8 kali 2 16. Ditambah C sama dengan 35. C sama dengan 3. Nah, berarti fungsi awal atau fungsi pertamanya sama dengan 3x pangkat 3 ditambahkan 6x pangkat 2 dikurang 8x ditambah C. C-nya 3, maka ini tambah 3. Ini dia. Maka jawabannya yang D. Masuk kita ke pembahasan yang nomor 7. Gradien garis singgung kurva di titik x, y adalah dy per dx sama dengan 6 dalam kurung x kurang 2 pangkat 2 dan kurva melalui titik A 1,7 dan B 2,P. Nilai 2P kurang 6 sama dengan titik-titik. Yang ditanya adalah 2P dikurang 6.
Berarti kita harus cari dulu berapa nilai P ini. Dikatakan di soal ini adalah garis singgung kurva, maka M itu adalah F aksen X. Nah, F aksen X itu sama dengan DY per DX. Itu sama artinya ya. Nah, kemudian integral F aksen X dx ini sama dengan Fx. Ini adalah konsep yang kita gunakan. Nah, berarti kita cari Fx-nya dulu dengan cara integral ini. Maka integral 6 yang ini boleh kita kuadratkan ya. X pangkat 2 dikurang 4x ditambah 4 dx supaya lebih gampang dia. Nah, berarti ini sama dengan integral 6x pangkat 2 dikurang 24x ditambah 24 dx sama dengan koefisiennya 6. Berarti ini 6 per 2 tambah 1 3 x pangkat 3 dikurang 24 per ini pangkat 1 tambah 1 2 x pangkat 2 24x ditambah c. Nah, sama dengan 6 bagi 3 2 x pangkat 3 dikurang 12 x pangkat 2 ditambah 24x ditambah c. Yang inilah si Fx-nya. Nah, di dalam soal dikatakan dan kurva melalui titik A 1,7. Artinya si titik 1,7 ini boleh kita substitusikan ke Fx ini. Supaya apa? Supaya bisa kita peroleh nilai C-nya. Berarti X-nya sama dengan 1, Y-nya 7. Artinya 7 sama dengan 2 dikalikan 1 pangkat 3 dikurang 12 1 pangkat 2 ditambah 24 dikalikan 1 ditambah C. 7 sama dengan 1 pangkat 3 1 ini 2 dikurang 12 ditambah 24 ditambah C. 2 kurang 12 negatif 10 tambah 24 sama dengan 14 berpindah ruas, maka ini negatif 7 sama dengan C. Berarti si Fx-nya sudah bisa kita ubah sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 12 x pangkat 2 ditambah 24x ditambah C, berarti negatif 7. Nah, jadi kita substitusikanlah titik B ini. Artinya kalau kita masukin X-nya sama dengan 2, maka akan menghasilkan P. Berarti P sama dengan 2 dikalikan dengan 2 pangkat 3 dikurang 12 dikalikan dengan 2 pangkat 2 ditambah 24 dikalikan dengan 2 dikurang 7. Nah, ini sama dengan 2 pangkat 3 8, ini 16 dikurang yang ini 48 ya, 48. Kemudian yang ini tambah 48 dikurang 7. Yang ini coret 16 kurang 7 sama dengan 9. Itu P-nya. Yang ditanya nilai 2P dikurang 6 ini sama dengan 2 kali 9 18 dikurang 6 sama dengan 12. Ini jawabannya 12 yang B. Masuk kita ke pembahasan yang nomor 8. Jika M lebih besar 0 dan integral X pangkat 3 kurang X dx dengan batas bawahnya 0, batas atasnya M sama dengan 0, maka nilai M yang memenuhi adalah titik-titik. Yang ditanya nilai M dengan syarat M-nya harus lebih besar daripada 0.
Nah, berarti caranya kayak gini. Pertama sekali ini kita integralkan. Kemudian nanti kita substitusikan M dan juga nolnya. Nah, berarti integralnya ini N-nya sama dengan 3, maka 1 per N tambah 1, 3 tambah 1, 4. Kemudian X dipangkat 3 tambah 1, 4. Dikurang, ini X pangkat 1. Satunya nggak ditulis. Berarti N-nya sama dengan 1. 1 per 1 tambah 1, 2. X pangkat 1 tambah 1, 2. Dengan batas bawahnya 0. Batas atasnya M sama dengan 0. Kemudian dari sini kita substitusikan M dan juga 0 ke persamaan ini. Maka 1 per 4 M pangkat 4 dikurang 1 per 2 M pangkat 2 dalam kurung dikurang 0-nya kita substitusikan kemari pasti menghasilkan 0. Berarti kita anggap aja ini nggak ada. Langsung aja berarti ke sama dengannya. Sama dengan berapa? Sama dengan 0 yang ini. Nah, berarti kayak gini kita buat. Kita kalikan 4 dulu ini semua. Persamaan ini. Maka ini habis. Jadi M pangkat 4 dikurang yang ini 2 M pangkat 2 sama dengan 0 dikali 4 itu tetap hasilnya 0. Maka karena di sini M pangkat 4, di sini M pangkat 2, berarti M pangkat 2-nya boleh kita keluarkan. Berarti di sini tinggal M pangkat 2 dikurang 2 sama dengan 0. Maka kita faktorkan, kita cari nilai M-nya. Berarti yang ini kan M pangkat 2 ini M-nya sama dengan 0. Nah, yang ini kalau kita faktorkan lagi, berarti dia itu M ditambah akar 2 dalam kurung M dikurang akar 2 ini sama dengan 0. Akar 2 kali akar 2 itu hasilnya 2. Nah, berarti dari sini kita peroleh M-nya sama dengan negatif akar 2, kemudian M-nya sama dengan akar 2. Yang diminta di soal itu adalah M lebih besar daripada 0. Maka yang memenuhi adalah yang ini. Lebih besar daripada 0. Maka jawabannya yang D.